Setelah Xiao Yan melemparkan cincin peninggalan Yao Lao ke Feng Zunze, Feng Zunze langsung terkejut saat melihat cincin milik temannya itu. Feng Zunze pun langsung bertindak dan menghentikan Fei Tian yang mau menyerang Xiao Yan. Ekspresi Feng Zunze pun berubah menjadi serius, dan mengatakan tidak ada yang boleh menyentuh Xiao Yan. Melihat hal itu, Mu Qingluan tidak menyangka kalau gurunya Feng Zunze akan bertindak sejauh itu untuk membantu Xiao Yan, bahkan tidak keberatan jika harus menyinggung pavilion petir angin. Mu Qingluan pun penasaran dengan guru Xiao Yan tersebut, yang bisa membuat gurunya Feng Zunze bisa bertindak sejauh itu. Di sisi lain, Lei Zunze yang melihat tindakan Feng Zunze tersebut, dia bertanya dengan suara sedikit marah, apa maksud dari tindakan Feng Zunze? Sementara itu, Jian Zunze yang tidak menyangka kalau Feng Zunze akan bertindak maju. Jian Zunze pun menyarankan untuk mendiskusikan masalah mereka dengan tenang. Sedangkan Huang Quan Zunze di sisinya tidak mengatakan apa-apa, dan menikmati situasi tersebut. Kemudian Feng Zunze melirik Xiao Yan dan bertanya apa hubungan Xiao Yan dengan Yao Lao. Xiao Yan pun mengatakan kalau hubungan dia dan Yao Lao adalah murid dan guru. Mendengar hal itu Feng Zunze pun tampak senang. Namun Feng Zunze meminta bukti kalau Xiao Yan benar-benar muridnya Yao Lao. Xiao Yan tersenyum dan langsung memperlihatkan api surgawi Bon Chilling Flame di dahinya. Seketika Feng Zunze terkejut saat melihat gumpalan api putih itu yang tidak asing lagi baginya, dan dia menyadari tentang transfer api surgawi. Dengan kata lain Yao Lao sukarela menyimpan api itu di tubuh Xiao Yan, dan tidak diragukan lagi kalau Xiao Yan adalah muridnya. Feng Zunze pun bergumam kalau dirinya selama ini sangat sulit untuk menemukan Yao Lao. Kemudian Feng Zunze mengatakan kalau dia tidak akan memberitahu hubungan dirinya dengan Yao Lao secara rinci. Namun karena Xiao Yan murid Yao Lao, Feng Zunze mengatakan kalau Xiao Yan bisa menganggap Feng Zunze sebagai gurunya juga. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk. Kemudian Feng Zunze mengatakan kalau dia yang akan menyelesaikan masalah Xiao Yan dengan pavilion petir angin. Feng Zunze pun melirik Lei Zunze dan mengatakan kalau dia bisa mengabaikan semua masalah, namun dia tidak akan membiarkan pavilion petir angin menyentuh Xiao Yan. Mendengar hal itu, Lei Zunze menjelaskan kalau itu adalah masalah pavilion petir anginnya dengan Xiao Yan. Jika Feng Zunze ikut campur, maka hubungan pavilion petir angin dan pavilion bintang jatuh mereka akan menjadi buruk. Namun Feng Zunze mengatakan jika Lei Zunze tidak mau melepaskan Xiao Yan, dan terjadi sesuatu pada Xiao Yan, Feng Zunze akan bertindak dan tidak peduli jika pavilion bintang jatuhnya harus berperang dengan pavilion petir angin. Mendengar hal itu, Lei Zunze terkejut dan tidak menyangka kalau Feng Zunze akan bertindak sejauh itu untuk melindungi Xiao Yan. Lei Zunze pun penasaran apa hubungan Xiao Yan dengan Feng Zunze. Kemudian Lei Zunze menjelaskan kalau dia tidak bisa begitu saja melepaskan Xiao Yan, karena Xiao Yan diam-diam telah mempelajari langkah 3000 petir dan telah memperoleh metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau dia menemukan teknik langkah 3000 petirnya itu di luar Central Plains. Hal itu tidak termasuk kalau Xiao Yan mencurinya dan diam-diam mempelajarinya. Sedangkan teknik tubuh ilusi 3000 petir yang Xiao Yan dapatkan dari tetua pavilion petir angin utara, itu telah diambil kembali oleh Fei Tian. Mendengar hal itu, Lei Zunze tidak berani menyangkal perkataan Xiao Yan. Kemudian Lei Zunze menyarankan agar menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi antara Xiao Yan dan Fei Tian. Oleh karena itu, Feng Zunze dan Lei Zunze tidak boleh ikut campur. Terlepas dari siapa yang menang, masalah itu akan berakhir dan akan melupakan masalah tersebut. Mendengar hal itu, Feng Zunze keberatan karena perbedaan kekuatan antara Xiao Yan dengan Fei Tian terlalu jauh. Di sisi lain, Jian Zunze pun mengusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan generasi yang lebih muda, dan membuat Feng Qing'er dari generasi muda menggantikan Fei Tian melawan Xiao Yan. Karena menurut Jian Zunze, Feng Qing'er juga bukanlah orang biasa. Mendengar usulan tersebut Lei Zunze pun setuju. Kemudian dia mengatakan jika Xiao Yan kalah, Xiao Yan harus berjanji untuk tidak menggunakan langkah 3000 petir lagi di masa depan. Dan jika Feng Qing'er yang kalah, dendam antara Xiao Yan dengan pavilion petir angin akan selesai. Lei Zunze juga mengatakan, saat pertarungan berlangsung, Xiao Yan harus menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Mendengar hal itu, Feng Zunze sedikit ragu, dia menyadari kalau Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Bahkan Feng Zunze menyadari kalau muridnya Mu Qingluan bukanlah tandingannya. Di sisi lain Feng Qing'er yang ada di kursi VIP langsung memasuki arena, dan bertanya apakah Xiao Yan berani menerima tantangan tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun melirik Feng Qing'er dan tersenyum. Kemudian Xiao Yan menerima tantangan tersebut.
Mendengar hal itu, Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penakut, dan dia semakin kagum dengan Xiao Yan. Sementara itu Feng Zunze tidak tahu pasti siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Dengan penglihatannya, Feng Zunze menyadari kalau Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun saat ini Xiao Yan sudah naik ke tingkat Do Wuzong, namun Feng Zunze masih belum yakin siapa yang akan menang. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan, namun dia juga mendengar kalau Xiao Yan dibantu jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Kemudian Feng Zunze mengamati tubuh Xiao Yan, dan samar-samar merasakan tubuh spiritual yang kuat. Namun dia merasa kecewa karena riak spiritual itu bukanlah milik Yao Lao. Feng Zunze pun memperingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati, karena dia mengira kalau Feng Qing'er juga sudah menerobos ke tingkat Do Wuzong, setelah berendam di kolam darah. Bahkan kekuatannya telah jauh melebihi Do Wuzong biasa. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan pedang baloknya. Karena sekarang identitasnya sudah terungkap, Xiao Yan bisa dengan bebas menggunakan pedang baloknya itu. Kini Xiao Yan dan Feng Qing'er sudah berada di arena. Rumor pun mengatakan kalau Feng Qing'er ini pernah bertarung dengan tetua pavilion petir angin yang telah mencapai Do Wuzong bintang 2, dan hasilnya seri. Pada saat itu kekuatan Feng Qing'er masih di kelas Do Huang, dan bisa menghadapi Do Wuzong bintang 2. Sedangkan sekarang kekuatan Feng Qing'er telah menerobos ke tingkat Do Wuzong. Hal itu bisa dipastikan kalau kekuatan Feng Qing'er sangat kuat. Sementara itu Fei Tian yang sudah kembali ke kursi VIP, dia masih kesal karena Xiao Yan dibantu oleh Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena Feng Qing'er telah menggantikannya dan membantu Fei Tian menghindari reputasi buruk. Mendengar hal itu, Fei Tian mengatakan kalau dia masih tidak bisa terima membiarkan Xiao Yan begitu saja, karena Xiao Yan sudah membunuh tetua Chen Yun. Lei Zunze pun mengatakan jika berperang dengan pavilion bintang jatuh bisa menguntungkan pavilion petir anginnya, Lei Zunze juga tidak akan melepaskan Xiao Yan. Namun Lei Zunze sadar kalau Feng Zunze lebih kuat darinya, dan itu hanya akan merugikan dirinya jika memulai perang dengan pavilion bintang jatuh. Mendengar hal itu, Fei Tian tidak bisa berkata apa-apa. Lei Zunze juga mengatakan, kalau dia sudah memberitahu Feng Qing'er untuk tidak menahan diri saat bertarung dengan Xiao Yan, dan dia sangat yakin kalau Feng Qing'er bisa mengalahkan Xiao Yan. Karena Lei Zunze sudah melarang Xiao Yan menggunakan bantuan kekuatan dari tubuh spiritual. Di sisi lain, Feng Qing'er menatap Xiao Yan di depannya, dan mengatakan kalau Xiao Yan hanya bisa bersikap sombong karena mengandalkan bantuan dari tubuh spiritual. Namun kali ini Xiao Yan tidak bisa menggunakannya, dan tanpa bantuan kekuatan tubuh spiritual Xiao Yan bukanlah apa-apa. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau Feng Qing'er banyak ngomong, dan mengatakan kalau Feng Qing'er juga bisa bersikap sombong karena reputasi pavilion petir anginnya. Mendengar hal itu, Feng Qing'er pun sangat marah dan tiba-tiba aura yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, Feng Qing'er melancarkan serangannya. Kemudian kain warna-warni dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Namun Xiao Yan dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut dengan langkah 3000 petirnya. Sementara itu kain warna-warni itu terus-menerus mengikuti Xiao Yan, setiap kali Xiao Yan menghindarinya. Kemudian Feng Qing'er kembali melancarkan serangannya dan kain warna-warni itu menghujani Xiao Yan dari segala arah. Melihat hal itu, Xiao Yan pun menggunakan teknik baru dari pedang baloknya yaitu penguasa aliran tubuh 6 gabungan, untuk menahan serangan Feng Qing'er. Kain warna-warni itu terus-menerus menghantam Xiao Yan tanpa henti, namun Xiao Yan masih bisa menahan serangan tersebut. Tak lama kemudian, kain warna-warni itu membentuk burung phoenix yang sangat besar. Feng Qing'er pun meneteskan darah ke burung phoenix itu. Kemudian Feng Qing'er menggunakan teknik jari pembunuh angin, untuk menyerang Xiao Yan. Teknik jari pembunuh angin ini adalah salah satu teknik dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Di sisi lain, Feng Zunze yang melihat Feng Qing'er mau menggunakan teknik tersebut, Feng Zunze langsung bersiap untuk bertindak. Sementara itu Lei Zunze di sampingnya yang melihat Feng Zunze mau bertindak, dia juga sudah siap untuk bertindak menghentikan Feng Zunze, jika Feng Zunze mau bertindak ikut campur dalam pertarungan. Tak lama kemudian Feng Qing'er melancarkan serangannya itu ke arah Xiao Yan. Seketika serangannya itu langsung menghancurkan pertahanan Xiao Yan, namun di saat pertahanan Xiao Yan hancur, tiba-tiba teratai api hijau muncul dan langsung bertabrakan dengan serangan Feng Qing'er. Di saat kedua serangan itu bertabrakan, secara perlahan serangan dari Feng Qing'er mulai meredup, dan pada akhirnya menghilang. Sementara itu serangan teratai api hijau Xiao Yan masih bertahan. Melihat hal itu, Feng Zunze yang awalnya tegang, kini menjadi tenang. Kemudian dia yang baru melihat teknik yang digunakan Xiao Yan terkejut, karena setahu Feng Zunze, Yao Lao tidak memiliki teknik tersebut.
Bahkan Feng Zunze juga belum pernah mendengar teknik dou kuat yang digunakan Xiao Yan barusan. Feng Zunze pun mengira kalau bakat Xiao Yan jauh lebih besar daripada Han Feng. Di sisi lain, Tang Ying dan Mu Qingluan terkejut saat melihat Xiao Yan bisa mengalahkan teknik jari pembunuh angin milik Feng Qing'er. Mereka berdua yang sudah pernah merasakan teknik Feng Qing'er tersebut, tahu pasti dengan kekuatan serangannya. Namun Xiao Yan dapat mengalahkannya. Mereka berdua pun mengira kalau Xiao Yan jauh lebih kuat dari mereka. Sementara itu Feng Qing'er yang masih berdiri di langit terkejut saat serangannya itu telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Kemudian teratai api Xiao Yan yang masih bertahan mulai berputar lebih cepat dan terus melesat ke arah Feng Qing'er. Feng Qing'er yang melihat hal itu pun membuat sebuah penghalang yang mengelilingi tubuhnya. Seketika teratai api itu menghantam penghalang Feng Qing'er dan langsung meledak. Ledakan yang sangat kuat itu langsung menghancurkan penghalang Feng Qing'er dan membuat burung phoenix Feng Qing'er mundur ke belakang. Sementara itu Feng Qing'er dengan cepat menghindar dari gelombang ledakan tersebut. Kemudian Feng Qing'er kembali terbang ke langit dan menaiki burung phoenix. Feng Qing'er pun menekan burung phoenix itu, yang seketika berubah menjadi cahaya merah dan langsung dihisap oleh Feng Qing'er. Seketika sepasang sayap warna-warni muncul di punggung Feng Qing'er, dan auranya dengan cepat melonjak naik. Kekuatan Feng Qing'er yang awalnya di tahap awal Douzong, kini melonjak naik menjadi Douzong bintang 3. Melihat hal itu, Xiao Yan yang ada di arena langsung menggunakan teknik Sky Fire Tri Mysterious Change untuk meningkatkan kekuatannya. Seketika kekuatannya melonjak dan naik ke Douzong bintang 3.